Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Mahfud MD dan Sri Mulyani terancam pidana 4 tahun penjara usai ungkap transaksi janggal 349 triliun rupiah. Anggota Komisi 3 DPR RI, Arteria Dahlan mencecar Kepala PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Ivan Yustiavandana, dalam rapat kerja antara PPATK dengan Komisi 3 DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat pada Selasa 21 Maret kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Arteria menanyakan soal sosok yang membocorkan laporan hasil analisis PPATK ke DPR, terutama mengenai transaksi 349 triliun rupiah. Saat itu, Arteria menanyakan apakah benar Kepala PPATK sendiri yang membocorkan soal transaksi janggal 349 triliun rupiah. Mendengar pertanyaan itu, sontak Kepala PPATK atau Ivan menjawab jika bukan dirinya yang mengungkapkan itu. Mendengar jawaban Ivan, Arteria kemudian membacakan pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Merujuk pasal 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, setiap orang yang membocorkan dokumen atau keterangan terkait TPPU ditegaskannya dapat dipidana 4 tahun penjara. Pernyataan tersebut merujuk pada pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD soal temuan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenko periode 2009 hingga 2023 yang merupakan indikasi dugaan tindak pidana pencucian uang pada Jumat 10 Maret lalu. Pejabat atau pegawai PPATK, penyidik atau penuntut umum, hakim, dan setiap orang itu termasuk juga menteri, termasuk juga Menko, Pak, yang memperoleh dokumen atau keterangan dalam rangka pelaksanaan tugasnya menurut undang-undang ini, wajib merahasiakan dokumen atau keterangan tersebut. Sanksinya setiap orang itu dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani pun telah memaparkan 300 surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pada Senin 20 Maret lalu. Surat tersebut terkait nilai transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah yang dikirimkan kepada pihaknya pada 13 Maret lalu. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!